Soekarno merupakan sosok pemimpin yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Namun, terdapat juga pihak-pihak yang tidak menyukai presiden pertama Indonesia ini. Hal ini timbul akibat kedekatan rezim Soekarno terhadap paham komunis, hingga membuat Soekarno kerap mendapatkan teror berupa percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan direncanakan mulai dari Central Intelligence Agency hingga dari pemberontakan DITII. Namun, upaya-upaya pembunuhan tersebut semuanya gagal dan sang proklamator pun selalu selamat. Selamatnya Soekarno tersebut dikarenakan sang proklamator mempunyai para pengawal yang sigap melindungi. Namun, ada pula yang meyakini selamatnya Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan dikaitkan dengan hal mistis. Berikut, catatan media telah merangkum 7 percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Pelemparan 5 granat di Cikini. Pada 30 November 1957 malam, tepatnya di depan Sekolah Rakyat Perguruan Cikini, Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi ke-15 Sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Sekitar pukul 20.45, ketika Soekarno hendak pulang dan baru akan memasuki mobil kepresidenan, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Orang-orang di sekitar pun panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Bahkan, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan sisi kiri gedung ke arah Soekarno. Granat terakhir dilemparkan dari seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian dalam mobil menjadi serpihan dan meledakkan 2 buah ban, ujar Soekarno. Soekarno berhasil selamat dari ledakan karena dilindungi oleh pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno, namun dalam serangan tersebut 10 orang tewas, 100 orang lainnya luka-luka. Diketahui pelakunya adalah Yusuf Ismail, Sadon bin Muhammad, dan Mohtasrik bin Husain. Menurut sejarawan Lairisa, mereka erat dikaitkan dengan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Serangan dari pesawat jet. Pada 9 Maret 1960, sebuah pesawat MiG-17 memberondong tangki bahan bakar Tanjung Priok hingga meledak. Kemudian meluncur ke Istana Merdeka dan menembaki bagian depan istana hingga tembok serta kaca hancur. Lalu bergegas ke Istana Bogor untuk menyelesaikan misinya. Diketahui pilot yang mengendalikan pesawat jet tersebut ialah Daniel Maucar, seorang pilot tempur muda jet MiG-17. Kala itu, beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatera Sulawesi kecewa terhadap Soekarno karena perimbangan keuangan yang jomplang. Politik Soekarno yang mulai condong ke kiri kemudian mematik gerakan perlawanan di daerah. Dani Maucar sendiri tergabung di dalamnya. Dani mengaku mendapat perintah eksekusi dari Mayor Sutisna dalam pertemuan di Bandung. Sutisna menentukan bahwa sasaran tembak Dani adalah Istana Merdeka, tangki bahan bakar di Tanjung Priok, dan Istana Bogor. Dalam serangan tersebut, Soekarno selamat. Ketika peluru memerondong Istana Merdeka, ia sedang berada di Dewan Nasional yang berjarak 20 meter. Lalu Dani pun ditangkap dan akhirnya divonis hukuman mati. Namun, pada 1964, vonis mati tersebut dianulir oleh Presiden Soekarno. Pencegatan di Jembatan Raja Mandala. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev berkunjung ke Indonesia. Ia mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Dalam perjalanan, sekelompok anggota DITII menghadang rombongan saat melintas Jembatan Raja Mandala. Beruntung, pengawal Presiden Cakrabirawa dengan sigap berhasil meloloskan rombongan dari pencegatan tersebut. Ledakan saat konvoi di Makassar. Pada 17 Januari 1962, rombongan Presiden sedang konvoi bersama beberapa duta besar, pejabat pemerintahan, serta para wartawan untuk menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Namun saat dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Cendrawasih, satu mobil di belakang mobil Presiden tiba-tiba meledak. Tidak lama kemudian, terjadi baku tembak antara pengawal Presiden dan para pelempar granat. Dalam peristiwa tersebut, 5 orang tewas dan 31 orang luka-luka. 14 diantaranya adalah anak-anak. Presiden Soekarno yang menjadi target utamanya, lagi-lagi selamat, bahkan setelahnya ia masih sempat berpidato di Gor Mato Angin, Makassar. Diketahui pelaku bernama Markus Lato Perisa dan Ida Bagus Surya Tenaya, yang menamakan diri sebagai Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner. Beberapa hari kemudian mereka ditangkap dan divonis hukuman mati. Penembakan saat salat Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha 14 Mei 1962, ketika salat Id sedang berlangsung, sebuah tembakan mengarah ke Soekarno dilepaskan.
Diketahui pelakunya bernama Sanusi, Harun, dan Hidayat. Namun, Harun dan Hidayat mengurungkan niatnya untuk membunuh sang proklamator. Harun menyembunyikan pistol di bawah tikar dan Hidayat membuang granatnya ke Sungai Cisadane. Dalam penembakan itu, 3 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Soekarno yang menjadi target utamanya lagi-lagi selamat bahkan tidak tergores sedikit pun. Hal itu membuat sebagian orang selalu mengaitkan dengan mistis dan percaya itu adalah salah satu kesaktian Soekarno. Ditambah lagi dengan pengaku sang penembak bahwa saat hendak dieksekusi, Bung Karno menjadi 2. Dalam buku Mengincar Bung Besar, 7 upaya pembunuhan Presiden Soekarno, mantan Wakil Komandan Cakrabirawa, Maulwi Sailan mengatakan, ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya. Ada 2 orang dan menjadi bingunglah dia hendak menembak yang mana. Tembakannya meleset dan mengenai bahu Ketua DPR Zainul Arifin. Para pelaku merupakan anak buah Kartosuwiryo. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian pelaku divonis mati serta beberapa dihukum seumur hidup. Kartosuwiryo sendiri juga dijatuhi hukuman mati pada 16 Agustus 1962. Tembakan mortir. Pada 1960, rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Di tengah jalan, saat hendak meninggalkan lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan ke arah rombongan. Beruntungnya, peluru tersebut meleset jauh dari kendaraan Bung Karno. Setelah insiden tersebut, masih di hari yang sama, Soekarno melanjutkan perjalanan bahkan dengan jeep kap terbuka karena hendak disambut rakyat di kiri kanan sepanjang jalan. Diketahui, pelaku penembakan adalah Kahar Muzakar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan. Granat Cimanggis. Pada Desember 1964, Presiden Soekarno melakukan perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Seorang pria tidak dikenal tiba-tiba melemparkan sebuah granat ke arah rombongan Bung Karno. Lemparan tersebut gagal mengenai mobil karena jarak pelemparan sudah di luar jarak kendaraan Presiden. Dan akhirnya Soekarno pun selamat untuk kesekian kalinya.